Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuna Vitasari, NIM 200203110034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang putusan sidang perdata. Yang pertama yaitu pengertian putusan. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 189 RBG dan penjelasannya pada pasal 60 UU-PA. Selanjutnya yaitu jenis putusan menurut sifatnya. Jenis putusan menurut sifatnya itu ada 3. Yang pertama adalah putusan deklaratoir. Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, contoh, Ahmad adalah anak angkat yang sah dari Beni dan Eni, atau Ai Handayani, Rima Amelia, dan Agus Ringgo merupakan ahli waris dari almarhum Haji Agus Sumarno. Jenis putusan yang kedua yaitu putusan konstitutif, di mana putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian Aam Amelia dengan Gatot Prakoso atau PT Indosingo dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Jenis putusan yang ketiga yaitu putusan kondemnatoir, di mana putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, tergugat dihukum dengan menyerahkan sebidang 500 hektar tanah. Cindo diwajibkan untuk membayar utang sejumlah 400 juta rupiah kepada Adi Wilaga. Selanjutnya yaitu jenis putusan menurut kehadiran pihak. Jenis putusan menurut kehadiran pihak ini juga ada 3. Yang pertama ialah putusan verstek. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan, pihak tergugat tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan layak oleh jurusita pengadilan. Yang kedua adalah putusan gugatan gugur. Ialah putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh jurusita pengadilan. Dalam putusan ini, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan gugatan tersebut dihukum membayar biaya perkara. Jenis putusan yang ketiga yaitu putusan kontradiktoir. Ialah putusan atas dasar kehadiran para pihak saat pembacaan putusan akhir. Oleh karena itu, 2 jenis putusan kontradiktoir ini pada saat pembacaan putusan diucapkan para pihak hadir, dan pada saat pembacaan putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Selanjutnya yang dijatuhkan majelis hakim pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat yaitu yang pertama, putusan perkara gugur. Yang kedua, putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, putusan gugatan dikabulkan. Dan yang keempat, putusan gugatan ditolak. Yang pertama adalah putusan perkara gugur. Putusan yang dijatuhkan karena pihak penggugat tidak menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan setelah dipanggil dengan layak oleh jurusita pengadilan. Dalam putusan ini, hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur dan penggugat tersebut dihukum membayar biaya perkara. Gugatan yang digugurkan oleh pengadilan maka akan dituangkan dalam putusan dan penggugat berhak mengajukan kembali atas gugatannya tersebut. Selanjutnya adalah alasan majelis hakim menjatuhkan putusan perkara gugur. Yang pertama adalah penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Yang kedua, penggugat hadir pada sidang pertama tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Yang ketiga, penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Dan yang terakhir, panjar biaya perkara habis dan penggugat tidak mau menambah. Selanjutnya adalah putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan di mana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.
Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Adapun alasan majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan tidak diterima, yaitu yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Yang kedua, eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Dan yang ketiga, syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Selanjutnya adalah putusan gugatan dikabulkan. Dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan dikabulkan ada yang seluruhnya dan ada yang sebagian. Seluruhnya maksudnya seluruh petitum dalam surat gugatan dikabulkan. Kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja. Adapun alasan majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan dikabulkan adalah penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Yang kedua adalah gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Selanjutnya adalah putusan gugatan ditolak. Maksud dari gugatan ditolak adalah bila si penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya. Adapun alasan majelis hakim menjatuhkan putusan gugatan ditolak, yang pertama, penggugat tidak dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Yang kedua, gugatan penggugat tidak ada alasan dan dasar hukumnya. Perbedaan gugatan ditolak dengan gugatan tidak diterima ialah gugatan ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan gugatan tidak dapat diterima yaitu apabila gugatannya mengandung cacat formil. Selanjutnya adalah putusan akta perdamaian. Alasan majelis hakim menjatuhkan putusan akta perdamaian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai. Yang kedua, perdamaian yang dilakukan para pihak tersebut bisa terjadi pada saat mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator atau para pihak sepakat berdamai di luar pengadilan dan kesepakatan damai hendak dituangkan dalam amar putusan. Penggugat dan tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum jika ada pihak yang ingkar. Pihak lawan cukup mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.